Dari kawasan Wonok Tulungagung, Jawa Timur, inilah Tosansu Channel. Mengenal berbagai posisi jabatan di toko komputer. Yang dibahas pada video presentasi kali ini adalah merupakan opini saya berdasarkan pengamatan langsung dan juga pengalaman langsung saya di lapangan, karena pernah bekerja sebagai karyawan pada 4 toko komputer yang berbeda, baik dari lokasi atau kotanya tempat saya bekerja dulu maupun dari tahun bekerjanya. Ya, untuk pimpinan atau owner tidak akan kita bahas di sini ya, karena beliau adalah sang pemilik dari toko komputer ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah posisi personalia, atau bisa dikatakan posisi apa ya namanya, HRD atau apa ya, pokoknya yang mengurusi karyawan ya, segala sesuatu tentang karyawan. Dari 4 toko komputer di mana saya dulu pernah bekerja ya, itu hanya ada satu ya, seingat saya, yang memiliki apa ya, posisi di jabatan personalia ini ya. Dan saya melihat beliau yang duduk di posisi personalia ini, beliau sangat dekat dengan semua karyawannya, menyatu ya, sering bergurau ya, pokoknya enjoy lah, menciptakan suasana kerja yang bagus ya. Dan beliau sangat efektif dalam mengontrol karyawatinya. Sedangkan 3 tempat lainnya itu tidak memiliki posisi jabatan personalia. Nah, apa kelebihan tempat kerja ya di sebuah toko komputer itu jika memiliki personalia dan yang tidak? Menurut saya, jika sebuah toko komputer itu memiliki orang yang berada di posisi personalia ini, maka menurut pandangan saya gimana ya, suasana kerjanya itu lebih enjoy. Kemudian karena personalia ini bisa begitu dekat dengan karyawannya satu persatu, jadi tahu akan sifat, karakter, dan kinerjanya ya. Jadi suasana kekeluargaan itu lebih terasa, dan mungkin juga lebih nyaman bagi karyawan jika ada yang di bagian ini, karena mungkin bisa saja kadangkala tidak terlalu dekat dengan pemiliknya, tapi dia lebih dekat ke sini. Tetapi bisa juga kedua-duanya, semuanya juga tergantung bagaimana bagian ini membaur maupun pimpinan ini bisa membaur dengan semua karyawatinya. Nah, ada kalanya bagian personalia ini dia gimana ya, misalkan suatu saat sang pemiliknya itu tidak berada di tempat ya, mungkin berada di luar kota, ada di luar negeri. Jadi untuk sementara mungkin yang mengendalikannya adalah bagian personalia. Nah, saya rasa tidak akan terjadi masalah yang berarti ya di dalam kinerja sebuah toko itu di antara para karyawan dan lainnya, jika tidak ada sang pemiliknya yang berada di tempatnya, meskipun yang mengendalikan sementara adalah personalia. Kenapa? Karena kalau menurut saya, ya itu tadi, karena sebuah kedekatan ya, bisa saling mengerti, memahami, dan bagaimana apa yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi tugas
apa yang menjadi hak dari masing-masing sehingga kinerjanya bisa lebih bagus. Ini lain ceritanya jika di sebuah toko itu tidak ada personalia. Dan ketika suatu saat sang pemilik misalnya nggak berada di tempat dan digantikan oleh misalkan dari pihak keluarga yang mungkin kurang begitu akrab dengan semua karyawannya, kurang begitu memahami ya sifat dan karakter dari semua karyawannya, dan ini bisa menimbulkan masalah kalau menurut saya. Ya, mungkin tidak sama juga ya pengalaman setiap orang. Tetapi dari keempat tempat itu memang saya bisa merasakan betul ya perbedaannya antara toko yang memiliki posisi jabatan personalia, ada orangnya, maupun tidak ada. Nah, kadang-kala yang tidak memiliki posisi atau jabatan personalia di sebuah toko komputer ini biasanya dirangkap atau didobel tugasnya itu oleh seorang admin ya, atau orang yang ditunjuk oleh pimpinan sebagai administrasi ya. Nah, meskipun bisa saja hal itu dilakukan, tetapi menurut pandangan pribadi saya kurang bisa maksimal. Karena mengapa? Menurut saya tugas atau beban dari seorang administrasi itu juga dia sudah banyak. Jadi kalau didobel-dobel gini ya saya rasa kurang maksimal. Karena saya pernah berada di sebuah lingkungan kerja dan suatu toko komputer, adminnya ini yaitu tadi, selain dia merangkap sebagai personalia, sedangkan tugasnya sendiri sebagai admin yang mengurusi pembukuan, mungkin tentang pajak, bahkan juga tentang stok ya di bagian gudang atau logistik dan lain sebagainya, bisa saja keteteran sehingga kurang maksimal ya. Tapi terlepas dari semuanya itu, apakah di dalam tempat kerja di suatu toko komputer itu ada apa atau tidak ya posisi jabatan personalia, itu semuanya tergantung dari kebijaksanaan sang pimpinan. Apakah dia merasa perlu orang yang ada duduk di bagian ini atau tidak. Kalau misalkan ada, berarti pasti dia membuka kesempatan untuk mereka yang menguasai di bidang ini. Jika tidak, ya biasanya didobel ya, dibebankan tugas tersebut kepada mereka yang berada di posisi administrasi ya. Yang saya lihat semacam itu. Nah, di posisi berikutnya seperti yang sudah saya bahas tadi ya, selain personalia itu, nah ini tadi administrasi. Ini termasuk orang yang sangat sibuk juga ya, karena kalau saya lihat beban tugasnya ya, selain mencatat ya administrasi apa saja yang ada di menjadi tanggung jawabnya, saya lihat juga mengurusi masalah perpajakan ya, kemudian mungkin juga menangani masalah keluar masuk yang ada di rekening bank perusahaan tersebut. Mungkin dia juga menangani masalah stok barang dan lain sebagainya ya, di bagian logistik atau gudang. Biasanya seorang admin ini dibantu oleh seorang asisten yang ditugaskan untuk membantu di bagian logistik atau gudang. Tetapi kadang-kala juga nggak ada ya. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya tadi, kadang-kala si admin ini double job atau jobnya ganda, yaitu merangkap sebagai personalia. Nah, kalau demikian halnya, berarti dia juga mengurusi tentang absensi karyawan ya. Karena mengapa absensi karyawan ini penting sebagai catatan, sebagai pertimbangan untuk diajukan kepada pimpinan dalam hal penggajian di akhir bulan
ya. Nah, hal ini bisa dilaksanakan oleh seorang admin apabila dia juga gimana ya, bisa menciptakan suatu lingkungan kerja yang bagus, yang kondusif, kalau dia memang juga memiliki jiwa seorang personalia. Jikalau tidak, ya kurang maksimal, ya. Nah, berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya dari 4 tempat toko komputer yang pernah saya kerja dulu, ya semuanya memiliki yang namanya admin ini. Bahkan gimana ya, ada 2 tempat, 2 tempat ya, maaf, dia yang merangkap posisi juga sebagai personalia, ya. Tapi ya saya melihat sedikit heteran ya, karena tanggung jawabnya sendiri di bidang admin ini sudah besar, sudah banyak, ya. Ini opini saya, pandangan saya ya, tentang bagian administrasi ini, dan juga tadi bagian personalia. Oke, kita lanjut ke posisi berikutnya. Nah, di bagian berikutnya ini adalah di bagian marketingnya atau pemasaran. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya, dulu pernah bekerja di 4 toko komputer yang berbeda. Itu saya melihat hanya ada 2, ya. Hanya ada 2 tempat yang memang memiliki orang yang bertugas khusus di bagian marketing ini, ya. Yang pertama, di salah satu toko itu, dia selain menjadi marketing ya, tugasnya memasarkan, menawarkan barang, misalkan menawarkan, membuat surat penawaran ataupun langsung menghubungi orang yang sekiranya bisa dijadikan pelanggan ya, baik itu mungkin ke instansi swasta ya, perusahaan-perusahaan swasta, ataupun mungkin ke instansi pemerintahan ya, atau instansi negeri, bisa mungkin ya macam-macam, mungkin dari bank, mungkin dari rumah sakit, mungkin dari kantor polisi, mungkin dari sekolah dan lain sebagainya. Ini tugasnya marketing. Nah, di tempat yang kedua ya, dulu saya bekerja itu memang ada dia di bagian marketing ya, di bagian marketing atau pemasaran, tetapi dia juga double job ya. Dia juga merangkap kadangkala jika pekerjaan banyak, yaitu juga sebagai teknisi. Unik ini ya, antara sebagai marketing dan teknisi. Tapi kalau teknisi itu biasanya ya hanya sebagai tenaga cadangan, karena tugas pokoknya yang utama adalah sebagai marketing ya. Sedangkan dari 4 toko komputer yang pernah saya bekerja itu, di salah satu toko lainnya itu dia memang dikhususkan untuk fokus tentang tugasnya. Dia tidak merangkap posisi yang lain, meskipun tidak menutup kemungkinan apabila dalam kondisi ramai ya, toko komputer tersebut, kadangkala ia juga ambil bagian di bagian front desk ya, atau personal pramuniaga ya, tetapi itu jarang. Nah, di tempat yang kedua itu, atau yang berapa tadi ya, yang ada bagian marketing itu, dia kadang-kadang juga merangkap sebagai desain grafis, karena kebijakan dari toko tersebut mungkin setiap bulannya dia harus membuat promosi ya, hingga dia harus bisa membuat banner yang menampilkan promosi yang ditawarkan oleh toko tersebut pada bulan yang bersangkutan. Kadang-kadang semacam itu. Dan kebanyakan si marketing ini dia lebih banyak berada di luar toko, artinya dia berada banyak di lapangan daripada di toko tersebut ya. Dan kadangkala pula saya mendengar dia itu juga mencari informasi ya informasi dari
tempat toko lainnya, ya dia menyamar sebagai calon pembeli, katakan semacam itu. Dia mencari informasi, misalkan harga-harga paket komputer atau laptopnya itu berapa saja, speknya bagaimana, ya biasanya dia minta brosur dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa jadi masukan ya, pertimbangan buat dia memberikan gimana ya, semacam saran atau gimana kepada pimpinan. Ini loh, kalau dari tempat lain itu semacam ini. Ya, kadang juga bisa semacam itu juga tugasnya ya. Sedangkan di dua tempat lainnya bagian marketing tidak ada ya. Selanjutnya kita ke posisi berikutnya. Nah, di posisi ini adalah front desk ya, atau pramuniaga. Ini bisa cowok atau cewek. Biasanya dicari yang kalau cowok yang ganteng ya, kalau cewek ya yang cantik ya, untuk menarik minat calon pelanggan atau calon pembeli. Selain itu dia juga diharapkan ramah ya, sehingga membuat nyaman calon pembeli ya. Terus bagaimana dia bisa meyakinkan seorang calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan oleh toko tersebut. Jadi harus piawai tentang bagaimana, ya hampir sama dengan marketing ya, pemasaran, bagaimana menarik calon pembeli ini untuk membeli produk-produk yang ditawarkan di toko tersebut. Nah, selain harus menguasai ilmu semacam itu, menurut pengamatan dan pengalaman saya, mereka yang ada di bagian front desk atau pramuniaga ini juga harus paling tidak mengerti, memahami tentang produk-produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh sebuah toko komputer di mana ia bekerja. Ya, dia harus mengerti lah paling tidak, ini produk ini kegunaannya untuk apa, terus kelebihannya dari merek lainnya bagaimana, dan lain sebagainya, ataupun spek komputer misalkan, atau spek laptop ya. Sehingga dia bisa meyakinkan calon pembeli, sehingga pembeli tersebut mantap untuk terjadi deal atau pembelian. Nah, biasanya mereka yang ada di bagian front desk atau pramuniaga ini, apabila terjadi deal pembelian, katakan khusus untuk laptop atau komputer, maka yang saya tahu biasanya pimpinan atau owner itu mengasih reward atau penghargaan ya, berupa bonus penjualan, biasanya semacam itu. Kalau untuk aksesoris biasanya tidak ada, yang saya tahu semacam itu ya. Oke, kita lanjut ke posisi berikutnya. Nah, di posisi berikutnya ini adalah teknisi. Mereka yang bekerja di balik layar. Nah, ini juga merupakan urat nadi yang penting baginya, yang sangat vital posisi ini. Nah, untuk bagian teknisi ini macam-macam, akan saya bahas di poin berikutnya ya, karena ya lebih banyak, lebih kompleks. Terus kita lanjut ke posisi berikutnya. Nah, ini di bagian customer service ya, atau pelayanan pelanggan. Tetapi meskipun tugasnya hampir sama dengan mereka yang ada di front desk atau pramuniaga, tetapi biasanya ini lebih atau dibedakan antara tugas pramuniaga dan customer service ini. Kalau front desk atau pramuniaga ini, dia melayani calon pembeli itu secara offline ya, atau mereka yang datang langsung ke toko. Sedangkan customer service ini biasanya ya, itu melayani tanya jawab atau apa-apa dari calon customer atau pelanggan, atau yang sudah sering jadi pelanggan itu lewat online ya. Jadi dia ini bertanggung jawab untuk
memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan calon pelanggannya, baik lewat telepon ya maupun biasanya dari chat WhatsApp ya. Kadangkala di bagian customer service ini dia juga merangkap menjadi admin media sosial ya. Bisa itu di media sosial yang dimiliki ya, katakan Facebook, Twitter atau X misalnya, Instagram dan lain sebagainya. Tetapi dari 4 toko komputer di mana saya dulu pernah bekerja, nggak ada ya di bagian customer service ini. Jadi langka sekali, jarang ada. Biasanya customer service ini dibebankan kepada admin ya, atau administrasi maupun front desk atau pramuniaga atau mungkin bagian marketing ya. Kalau hanya terjadi demikian, saya melihat dan saya mengamati ya, kurang efektif hal tersebut kalau tidak ada yang dikhususkan, ada orang di bagian customer service ini yang menangani masalah tanya jawab tentang produk, tentang jasa yang ditawarkan oleh toko tersebut secara online ya. Kalau nggak ada yang bagian ini, kurang maksimal. Mengapa? Karena kalau hanya mengandalkan atau dilimpahkan kepada bagian admin atau administrasi misalnya, atau marketing atau pramuniaga atau front desk ya, bahkan kadang kalau teknisi pun juga ada yang disuruh double untuk menjadi customer service ya. Kalau misalkan mereka-mereka yang di posisi lainnya itu senggang, mungkin bisa menangani. Tapi gimana kalau mereka semua pada sibuk? Otomatis misalkan kalau ada telepon nggak ada yang jawab, chat WA juga begitu, kadang-kadang terlambat dalam menjawab. Nah, ini bisa menimbulkan semacam rasa kekurangpuasan dari pelanggan atau calon pelanggan. Ini bisa menimbulkan kekecewaan, kejengkelan di hati mereka. Nah, itulah kerugiannya jika tidak ada di bagian customer service. Nah, jika ada di bagian customer service yang melayani jawaban-jawaban pertanyaan dari calon pelanggan atau pelanggan, baik lewat telepon maupun chat di WhatsApp, saya rasa akan lebih optimal. Jadi pertanyaan dari calon pelanggan atau pelanggan itu lebih cepat direspon begitu ya. Jadi tidak terbengkalai. Nah, kalau hal ini dilakukan dengan baik, saya rasa bisa menimbulkan sebuah kepuasan ya, kesenangan di hati mereka, sehingga hal ini bisa menambah kepercayaan, bahkan mungkin bisa menambah calon pelanggan ya, karena mereka gimana ya, dari mulut ke mulut menyebarkan bahwa ini loh pelayanan online ya dari toko tersebut luar biasa bagus. Nah, tentu saja hal ini akan berdampak positif bagi toko tersebut ya. Terus selanjutnya di bagian lainnya adalah di bagian logistik atau gudang. Di bagian logistik atau gudang ini biasanya didouble oleh bagian administrasi kalau dia tidak punya asisten. Nah, jika ada seorang asisten administrasi ya, yang ditunjuk biasanya ini untuk membantu bagian logistik atau gudang. Karena mengapa, yang saya tahu, setiap misalkan ada barang yang masuk dari distributor, ini admin dibantu oleh asistennya di bagian logistik atau gudang ini ya, dia menginput dan mengecek produk-produk tersebut jumlahnya berapa dan lain sebagainya, dicatat di pembukuan. Kemudian berapa yang harus dimasukkan ke bagian gudang dan berapa yang harus misalkan dimasukkan di rak etalase di toko komputer depan. Ini tanggung jawab mereka. Kadangkala bagian logistik atau gudang ini karena banyak sekali produk,
ya pasti sangat sibuk. Ya, kadang-kala juga setiap akhir bulan itu suruh mengecek kembali stoknya ada berapa, karena hal ini akan menentukan apakah toko tersebut ya akan mengorder lagi produk itu atau tidak, ya semacam itu. Nah, yang repot yang repot kalau misalkan bagian ini tidak ada dan hanya ditangani oleh admin, sedangkan beban si admin ini sudah terlalu banyak. Kadang-kala bagian pramuniaga apa front desk dan bahkan teknisi ini disuruh untuk membantu bagian logistik atau gudang. Ya, ini ada sisi positif dan negatifnya ya menurut saya. Karena ini pernah saya alami juga di sebuah toko komputer begitu. Ya, biasanya bisa 1-2 hari ini untuk mengecek bagian stok ini ya, di akhir bulan. Ya, positifnya ya bagi mungkin teknisi atau bagian front desk atau pramuniaga, hal ini bisa menjadi tambahan ilmu baru, wawasan baru. Ya, tetapi negatifnya ya kadang-kala mungkin karena kurang teliti atau gimana bisa terjadi selisih di dalam pembukaan tersebut, dan ini akan bisa menimbulkan kepusingan, kebingungan, atau mungkin bisa menimbulkan masalah bagi sang admin apabila setelah dicek misalkan oleh pimpinan atau owner terjadi selisih. Ya, ini akan merepotkan juga. Ya, jadi jika ada di bagian logistik atau gudang, atau katakanlah ada seorang asisten di bagian administrasi yang bantu, akan lebih maksimal. Itu menurut pandangan saya, ya, opini saya berdasarkan pengalaman langsung pernah bekerja di 4 toko komputer yang berbeda. Ya, baik yang memiliki di bagian logistik atau gudang maupun yang tidak. Plus minusnya seperti itu tadi. Oke, di posisi berikutnya yaitu di bagian service center. Di bagian service center ini tidak selalu ada atau enggak selalu ada di setiap toko komputer, tidak selalu memiliki. Hanya toko komputer katakan yang bekerja sama dengan service center pusat dari sebuah produk, kemudian disetujui, ya, kemudian diwajibkan dari toko tersebut untuk mengirimkan katakan 2 atau 3 orang untuk pelatihan di service center pusat dari suatu merek tersebut. Ya, itu kalau ada, ya, kalau terjadi kerjasama. Kalau nggak ada ya biasanya nggak ada di bagian ini. Nah, di bagian service center ini jika ada, itu setahu saya minimal ada 2 orang, ya, yang bertanggung jawab. Yang pertama itu di bagian front desk, ya, tapi ini terpisah dari yang reguler, ya, yang menangani produk-produk segala macam produk, tapi dia lebih spesifik, ya. Katakan dia front desk service center dari sebuah merek printer Epson atau Canon, ya, atau katakan dari sebuah merek laptop Asus misalnya, atau Acer, ya, atau XP atau Lenovo dan lain sebagainya, ya. Jadi biasanya terpisah, ya, meskipun sama-sama front desk. Nah, karena front desk di bagian service center ini dia hanya melayani pelanggan yang mau misalkan menggaransikan produknya, ya, karena ada suatu masalah tertentu di produk tersebut, ya. Nah, biasanya dari bagian service center ini, di bagian front desk ini, begitu dia menerima dan dia mengasihkan gimana ya, semacam surat penerimaan begitu kepada pelanggan, kemudian barang ini biasanya dikasihkan langsung ke bagian teknisi. Teknisi ini kadang-kala bisa sama, ya, dengan teknisi lain yang memang sudah ada, ataupun ada teknisi khusus
di bidang service center, baik itu mungkin printer ataupun laptop, khusus di bagian service center, karena alur kerjanya itu sangat berbeda. Kalau reguler itu biasanya bukan di service center, itu dia menangani berbagai macam produk, berbagai macam merek. Tetapi kalau di bagian service center, teknisinya itu khusus hanya untuk merek ini dan lain sebagainya. Ya. Jadi kadang-kala baik front desk atau teknisinya ini bisa sama, bisa tidak. Tetapi setahu saya, ya, itu sebenarnya SOP atau prosedur dari service center pusat itu diwajibkan toko tersebut yang diajak kerjasama atau sebagai perpanjangan tangan dari service center pusat sebuah merek, itu mewajibkan orang yang terpisah atau tersendiri, dipisahkan dengan mereka yang menangani secara reguler di toko tersebut. Katakan misalkan front desk-nya beda, tapi teknisnya misalkan sama, bisa saja tergantung kebutuhan. Tetapi katakan kalau toko tersebut ramai, banyak sekali jobnya, ya tentu saja harus dipisah, ya. Karena kalau tidak semua dibebankan teknisi yang sama, bisa kacau. Karena beban yang berlebih itu bisa menguras energi, tenaga, pikiran, ya, dari teknisi tersebut sehingga tidak bisa maksimal. Itu berdasarkan pengamatan dan pengalaman langsung, karena saya pernah berada di posisi teknisi ini. Oke, sekarang kita bahas lebih detail khusus untuk posisi teknisi. Ya, teknisi di sebuah toko komputer ini keberadaannya sangat vital sekali. Dia adalah orang yang bekerja di balik layar, ya, salah satunya. Selain mungkin bagian admin atau logistik atau gudang, ya. Nah, kebanyakan kalau kita pernah membaca suatu lowongan pekerjaan, misalnya sebuah toko komputer membuka lowongan teknisi, syaratnya misalkan ya minimal SMK, PKJ atau SMA, itu biasanya nanti dia bertugas di bagian teknisi software. Teknisi software itu adalah teknisi yang kebanyakan minimal paling tidak dia menguasai teknik perakitan PC atau komputer, katakan. Dia bisa menguasai teknik penginstalan software, ya, baik itu software under DOS maupun lainnya. Meskipun mungkin ada sebagian kecil di bagian hardware, misalkan penggantian spare part, ya, di bagian hardware, katakan mengganti hard disk, mengganti RAM atau memori dan lain sebagainya, tetapi dia tidak spesialis di bidang hardware. Dia hanya mengganti saja jika suatu saat misalnya trouble dan sebagainya perlu diganti, tetapi dia tidak memperbaiki, ya. Itu rata-rata yang paling banyak, ya, teknisi software ini di sebuah toko komputer. Dan mungkin kenapa paling banyak dan paling sering ada, karena mungkin gajinya lebih murah, ya. Mungkin ya pasti lebih murah dibanding teknisi bagian hardware, ya. Kadang-kala teknisi software ini dia juga menangani masalah instalasi jaringan atau LAN, ya. Kemudian mungkin juga WiFi, dia harus bisa, ya, instalasi WiFi ataupun katakan apalagi ya CCTV mungkin kadang-kala. Ya, itulah kadang aneka ragam pekerjaan yang ditangani oleh teknisi software. Meskipun fokus utamanya yaitu tadi, mungkin masalah penanganan di komputer, troubleshooting komputer atau PC dan laptop dan lain sebagainya. Ya, itu teknisi software. Selanjutnya, posisi berikutnya adalah teknisi printer. Ini biasanya khususnya, meskipun khusus, biasanya dia juga tidak spesifik di bagian katakan pengecekan jalur-jalur yang lebih rumitnya, misalkan di mainboardnya printer dan lain sebagainya.
biasanya tidak sampai ke situ, ada bagian lain katakan ya. Kebanyakan yang saya tahu yang duduk di bagian teknisi printer ini, dia tidak hanya cakap misalkan bongkar pasang printer ya, berbagai merek, katakan Epson, Canon, Brother, XP dan lain sebagainya ya. Biasanya dia masalah tentang tinta ya, dalam infus, kemudian masalah misalnya mekanik dalam printer tersebut dan lain sebagainya, troubleshooting masalah itu. Sedangkan kalau yang lebih spesifik ya di bagian elektronika, misalkan pengujian jalur-jalur di mainboardnya dan lain sebagainya, penggantian komponen dan sebagainya, ini jarang ada yang bisa menguasai semacam itu yang saya tahu ya. Ya ada mereka yang diwajibkan harus menguasai sampai sedetail itu, tetapi jarang, setahu saya jarang. Kenapa? Karena mungkin kalau bisa sampai ke detailnya ya, sampai ke bagian elektronika tentang penanganan bot tersebut, pasti sang pemilik toko tersebut akan menggaji lebih tinggi daripada mereka yang hanya menguasai sampai pemula sampai menengah gitu ya. Karena kalau sudah sampai yang ke bagian penanganan bot ini ya, skillnya lebih tinggi, pasti gajinya lebih mahal ya. Katakan kalau misalkan di bagian itu penggantian bot, ya hanya mengganti botnya saja dengan yang bot yang baru, spare part bot yang baru, tanpa mengutak-ngutik perbaikan di situ, katakan semacam itu. Tapi kalau toh misalkan tidak mau mengganti semacam itu, misalkan untuk mencari bagian yang rusak, komponen atau ada jalur tegangannya yang tidak pas dengan yang seharusnya, biasanya diberikan ke teknisi yang lain ya. Bisa teknisi di luar toko tersebut, kebanyakan begitu, yang sudah bekerja sama dengan toko komputer tersebut ya. Yang saya tahu semacam itu, alias gampangannya itu tugas tersebut dilempar pekerjaannya ke orang lain, ke pihak lain. Nah, berikutnya adalah teknisi hardware maupun laptop ya. Dia ini teknisi komputer atau teknisi laptop yang skillnya sudah tinggi ya. Dia bisa mengecek tegangan mana yang enggak ada dalam motherboard laptop tersebut atau komputer tersebut ya, yang misalnya tegangannya enggak keluar atau seharusnya keluarnya segini tapi tidak segitu ya. Dia sudah bisa mengetahui, mengecek atau mengidentifikasi part-part yang rusak dan lain sebagainya. Dia bisa mengganti dan sebagainya. Ini biasanya dikuasai oleh teknisi bagian hardware. Nah, keberadaan teknisi ini setahu saya dari 4 toko komputer yang ada ya, yang dulu saya pernah bekerja di sana, jarang ada, bahkan mungkin tidak ada ya. Karena mengapa? Ya mungkin pemiliknya tersebut tidak mau mengeluarkan katakan budget lebih untuk menggaji lebih tinggi. Ya tentu saja bayarannya pasti akan lebih mahal dibanding yang hanya teknisi software saja, atau mungkin toko tersebut belum memiliki peralatan servis yang memadai untuk bisa menangani masalah hardware. Sehingga kebanyakan kalau sudah menyangkut masalah hardware itu sama seperti yang di bagian bot printer tadi ya, biasanya diberikan ke pihak luar atau dilempar katakan tugas tersebut ke pihak luar yang memang dari awal sudah taken kerjasama dengan toko tersebut ya. Biasanya semacam itu. Jadi posisi ini sangat langka ya, meskipun tidak menutup kemungkinan sebuah toko komputer itu juga memiliki teknisi di bagian ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, di teknisi printer yang menangani masalah bot,
itu biasanya juga dilempar atau diberikan ke pihak lain, ke pihak luar yang berada di luar dari toko tersebut, ya, yang memang sudah diajak kerjasama untuk menangani bila ada pekerjaan yang tidak bisa ditangani oleh teknisinya yang ada di toko, ya, itu di bagian teknisi elektronika. Ya, kalau printer ya kebanyakan di bagian mainboard printernya atau PSU atau bagian power supply printernya dan lain sebagainya. Kemudian kadangkala juga UPS, ya. Itu kalau teknisi software itu biasanya kalau ada UPS yang masuk, ya, error dan sebagainya, biasanya cepat diganti dengan baterainya saja, kemudian diuji apakah bisa normal apa enggak. Nah, kalau normal berarti ya sudah cukup sampai di situ, ya, bisa dikasihkan ke pelanggannya. Tapi andai kata misalkan diganti dengan baterai yang baru belum normal, ya mau nggak mau ya oleh pihak pimpinan atau toko tersebut, ya, akan dilempar atau diberikan tugas tersebut untuk dikerjakan oleh pihak luar yang memang sudah diajak kerja sama sebelumnya oleh toko komputer tersebut. Ya, ini bukan rahasia umum lagi, ya, pasti semacam itu. Ataupun yang menangani masalah monitor dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah teknisi harddisk atau penyelamat data. Sama halnya dengan teknisi elektronika atau teknisi hardware, mainboard atau motherboard PC atau komputer atau laptop yang jarang ada dalam sebuah toko komputer, maka teknisi harddisk ini juga sangat langka. Belum tentu ada mereka yang ada di posisi ini. Kenapa? Ya karena kursusnya itu loh mahal, ilmunya itu sangat mahal. Ya, teknisi harddisk dan teknisi hardware motherboard laptop itu kursusnya mahal sekali. Kalau Anda tidak percaya, silahkan cari di Google, browsing. Biayanya bisa belasan bahkan puluhan juta, ya. Dan tarif mereka yang sudah ahli di bidang ini untuk menangani katakan penggantian komponen dan lain sebagainya, ini juga cukup mahal, ya. Nah, tetapi kadangkala saya pernah menemukan, ya, dimana dari keempat toko komputer yang pernah saya bekerja di sana itu ada yang menguasai masalah harddisk ini, teknisi harddisk ini, tetapi posisinya ada pada pimpinan atau owner toko komputer tersebut, ya. Jadi itu yang saya tahu posisi. Nah, posisi yang saya jelaskan tadi, ya, ini yang saya arsir warna kuning backgroundnya ini, ya. Teknisi hardware, mobile laptop, teknisi elektronika, dan teknisi harddisk atau penyelamatan data, misalnya dalam sebuah harddisk terjadi bad sector dan lain sebagainya ini, ya, karena data penting untuk suatu kantor katakan dan sebagainya, ini ongkosnya mahal banget, ya. Ini jarang ada, sekali lagi, ya. Kalau toh ada, biasanya ya gajinya sangat mahal. Kalau ada, berarti memang pemilik toko tersebut sanggup untuk menggaji, ya. Tapi kalau nggak ada, ya itu tadi solusinya biasanya diberikan ke pihak luar yang memang sudah diajak kerjasama sebelumnya. Oke, saya rasa itu saja, ya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye.